Sejauh mata memandang, kadang kita berdiri di persimpangan jalan yang membentang ke berbagai arah. Mungkin akan datang kebimbangan, teman-temannya kebingungan, atau akan ada hal-hal yang mengejutkan. Tetapi tetap melangkah, yuk ya, karena pasti kemanapun yang kita tuju, teman-teman ya akan membawa kita ke suatu perhentian yang bakal ngasih makna dalam setiap prosesnya. Tahun baru ya, dengan segala kejutannya memberikan kita kesempatan untuk merubah impian kita menjadi kenyataan dan menjadikan kita arsitek dari takdir pribadi kita. Semangat selalu barengan sama Oracle Card Indonesia teman-teman ya. Di readingan kali ini general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengarnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif ya. Dan yearly, jadi setiap tahun bacaan ini bakalan ada. Jadi buat teman-teman semua yang ketinggalan ya bacaan-bacaannya Oracle Card Indonesia, ayo segera lihat playlist, oke ya. 1, 2, dan 3 teman-teman ya. Deck 1, 2, 3 kalian boleh pilih yang manapun ya, karena ceritanya akan berbeda. Tetapi berbedanya cerita-cerita ini ya, untuk kalian yang mau mendengarkan dari 1 sampai 3, semoga ya bisa dan mampu mengambil makna positifnya. Di readingan kali ini ya, Oracle Card Indonesia di channel yang pertama, lalu ada channel yang kedua Oracle Card Indonesia Soul Story, dan juga channel yang ketiga ya Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Ayo kita baca saat ini buat teman-teman Sagittarius. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful world for you. 1, 2, 3 ya. Yang manapun kalian mau pilih ya, aku akan baca satu dari 3 deck ini ya terlebih dahulu. Kita bakalan mulai dengan deck yang paling kanan ya dari arah saya teman-teman ya. Kita akan lihat bagaimanakah tahun ini ya buat kalian. Jalan balikku dalam kehidupan. Secara overall ya di tahun ini teman-teman ya, kemungkinan besar adalah tahun challenge atau tahun tantangan ya buat kalian semua. Ada pengaruh Mars ya, dimana Mars ini kalau kita bilang tentang sebuah challenge, tantangan, ujian ya yang mungkin terjadi teman-teman ya. Tapi bukan hal yang melulu negatif ya teman-teman ya, bukan ya. Kita bicara mengenai hal-hal yang sifatnya kepemimpinan. Justru di tahun-tahun ini ya, ini kesempatannya kamu untuk memperbaiki ya kualitas diri. Seperti itu, kualitas diri sebagai seorang pemimpin yang luar biasa gitu kan, seorang yang mampu memiliki kemampuan gitu kan, dan nyata gitu ya dalam tindakan teman-teman. Karena tahun ini juga kamu diberikan kesempatan banyak ya untuk memperbaiki hal-hal yang kaitannya dengan pekerjaan, dengan pendidikan teman-teman ya, seperti itu. Nah ya 2000 sekian ini ya, 2020 berapa nih sekarang nih ya. 4 ya. Buat kalian ya lebih ke kayak belajar untuk mengendalikan emosi gitu, dan sabar teman-teman ya. Jangan cuma berpikir mengenai keuntungan apa sih yang bisa kamu dapatkan gitu kan. Kalau di tahun-tahun ini kamu hanya berpikir mengenai apa yang bisa kamu dapatkan ya teman-teman ya, ini bakalan gak dapat apa-apa malahan gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu lebih ke kayak oh ya sudah jalanin satu persatu gitu kan ya, survive ya dengan keadaan kamu di tahun ini, satu demi satu diselesaikan, justru ini akan selesai dengan baik teman-teman ya, seperti itu. Nah waspada untuk hal-hal yang kaitannya dengan kepala ya teman-teman ya, kepala, leher, pundak ya, karena beban tanggung jawabnya di tahun ini banyak banget teman-teman ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa rezeki juga ada gitu loh, rezeki masuk ya sesuai dengan apa yang kamu sudah lakukan gitu. Artinya
usaha-usaha kamu itu membuahkan hasil lah gitu ya, dan ada pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi dan lebih baik dalam hidup yang kamu akan dapatkan teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini buat kekuatan secara hubungan kamu bersama dengan seseorang ya, secara kekuatan internal ini penting banget teman-teman ya untuk dipererat ya, seperti itu, karena ada potensi-potensi orang ketiga yang masuk ya, dan ada juga potensi perjalanan-perjalanan keluar kota ataupun keluar negeri atau kemana ya, yang memang berkaitan dengan pekerjaan teman-teman ya, jadi hati-hati di sana. Oke, ini secara overall ya kurang lebihnya seperti ini. Nah, sekarang kita bakal lihat untuk kuartal 1, 2 dan 3 ya, teman-teman ya. Kuartal 1, 2 dan 3-nya kamu tuh seperti apa. Oke, kuartal yang pertama terlebih dahulu ya. Kuartal yang pertama ada attachment. Oke, attachment ini berkaitan dengan cara kamu memanage ya keuangan dan waktu ya, terutama waktu sih ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai kayak kerja terus yang di luar diri gitu teman-teman ya, tapi relasi kamu pada akhirnya berantakan. Relasi ini bukan hanya dengan pacar, istri, suami, bukan ya, keluarga sama lingkungan sekitarnya ya, itu juga sama teman-teman ya. Di kuartal yang pertama ini kamu diingetin buat apa sih, selalu memilih jalan yang baik dan yang lurus ya dalam hidup teman-teman ya, karena potensi untuk godaan itu ada teman-teman ya, apalagi kalau misalkan kamu lagi punya kemauan ya, karena typically di kuartal pertama ini entah kenapa teman-teman ya, kamu tuh sedang mengejar sesuatu hal yang kalau dibilang selama ini mungkin kamu kejar banget gitu ya. Jadi kalau udah punya mau tuh kamu bakalan kejar dengan mati-matian gitu loh teman-teman. Jadi hati-hati terjebak di pergaulan-pergaulan atau pengaruh-pengaruh yang kurang baik ya buat kamu ya, seperti itu kurang lebih. Lalu lihat dari sudut pandang yang luas ya, lebih terbuka lagi ngelihat hidup teman-teman ya, lebih fleksibel tuh penting, tapi juga tidak yang namanya mengikuti arus. Nah di kuartal pertama ini kamu diingetin nih ya, ketika kamu berada di satu kondisi terikat dan gak bisa lepas dari satu kondisi yang benar-benar kamu gak suka teman-teman ya, terperangkap atau kayak gimana lah dalam situasi-situasi yang kurang nyaman, ingat untuk selalu memilih jalan yang baik dalam hidup. Even lingkungan kamu itu benar-benar gak baik gitu ya, ataupun yang toksik gitu ya, balik ya, pilih jalan yang selalu baik. Tahu waktu, tahu kondisi ya diri, dan tahu batasan-batasan diri teman-teman untuk kesehatan kamu. Jadi kuartal pertama ini kemungkinan besar kecapean itu besar sekali, jadi kamu juga yang harus tahu remnya ya, untuk tahu waktu, tahu kondisi ya, tahu batasan diri seperti apa. Lalu prioritas yang penting-penting terlebih dahulu teman-teman ya, jangan terus-terusan jadi kayak hal yang gak penting ya, seperti itu janganlah ya, prioritas yang penting-penting terlebih dahulu. Lalu seimbangkan antara pekerjaan dan relasi, itu dia tadi ya, jangan terlalu sibuk dengan hal-hal yang di luar ataupun kerjaan-kerjaan terus-terusan tapi relasi berantakan, itu juga gak bagus ya. Sebaliknya pun juga kayak begitu ya, terlalu banyak waktunya habis di relasi tapi terus habis gitu yang lainnya berantakan ya, ini juga jangan sih teman-teman ya, seperti itu. Jangan juga terjebak di kesenangan-kesenangan sesaat yang nggak bawa kebaikan, karena ada potensi seperti itu juga ya teman-teman ya. Tenang, tapi ya di kuartal yang pertama ini usaha-usaha kamu bakalan membuahkan hasil seperti apa yang kamu harapkan teman-teman ya, walaupun ya ada beberapa hal yang memang harus dilepaskan, artinya nggak semua kamu dapatkan ya, seperti itu kurang lebihnya. Alright ya teman-teman, ini adalah kuartal pertamanya kamu yang memilih deck sebelah kanan ya teman-teman ya. Lalu kita bakal lihat untuk kuartal yang kedua seperti apa ya. Kuartal yang kedua, ada secret di sini, which is kemungkinan potensi strike ya sama seseorang, strike secara
beda prinsip gitu kan ya. Beberapa hal juga mengakibatkan jadi kayak terputusnya jalinan silaturahmi ya, ataupun ngambek-ngambekan ini ada ya. Ya. Tapi kita coba lihat ya teman-teman ya. Ini potensi di kuartal kedua ini ada rahasia-rahasia yang terbongkar, ini besar sekali ya. Rahasia ini yang terbongkar ini teman-teman ya, ini membuat kamu akan mengalami sebuah perubahan yang benar-benar drastis dalam hidup teman-teman. Ada perubahan-perubahan yang keras, dan harapannya perubahan ini mengarah ke arah yang positif ya. Ya, walaupun juga diingetin ya buat kalian untuk belajar melepaskan ya, dengan belajar melakukan perubahan yang cukup besar ya, ke arah yang lebih baik lah ya, karena nggak ada salahnya sih berubah ke arah yang jauh lebih baik ya, even kalau misalkan lingkungan kamu tuh nggak mendukung, karena wajar lah ya seperti itu. Oke, lalu untuk kesehatan kamu, hati-hati dengan sakit yang selama ini kamu sepelein ya teman-teman ya, artinya dianggap gak apa-apa padahal kenapa gitu ya. Jadi jangan sampai lah teman-teman ya. Ya. Lalu untuk keuangan kamu ya mesti deg-degan dan siap-siap juga ya, deg-degan ya teman-teman ya, kalau misalkan tiba-tiba gitu kan ya ada pemasukan dadakan, kita kan happy ya pasti ya kalau pemasukan gitu loh teman-teman. Tapi kalau misalkan tiba-tiba pengeluaran gitu kan ya pasti dong ya. Ya deg-degan juga. Jadi mesti siap-siap nih ya di keuangan kamu di kuartal yang kedua ini ya, siap-siap dengan pengeluaran atau pemasukan yang mungkin ya secara tiba-tiba ya datang atau hadir ya. Ini nggak bisa diprediksi teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat untuk relation atau teman-teman yang menjalin sebuah hubungan ya, ayo belajar untuk lebih terbuka, nggak takut untuk menyampaikan perasaan ya, dan lebih jujur sih teman-teman ya, karena mungkin jujur itu akan membuat kamu jadi nggak enak atau berantem atau apa atau dan sebagainya lah gitu kan. Tapi at least masalahnya itu selesai gitu loh teman-teman ya, sudah tidak ada lagi yang namanya pendam memendam ya, lalu bingung-bingungan ya, dan menebak-nebak perasaannya orang tuh kayak gimana, karena itu buang-buang waktu banget teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat di sini juga diingetin untuk tidak terjebak di masa lalu ya, termasuk dengan hubungan-hubungan yang ada di masa lalu ya. Fokus ke realita pada saat ini aja di kuartal yang kedua teman-teman ya. Ini juga potensinya yang tadi kita bahas ya, ada kemungkinan terputusnya silaturahmi ya, dari mulai yang awalnya deket jadi jauh ya secara beda prinsip, atau reverse sebaliknya teman-teman ya, terjalin kembali silaturahmi yang selama ini terputus. Nah seperti itu. Tapi kalau ini sih besar kemungkinan reverse ya teman-teman ya, hubungan yang awalnya dekat jadi jauh ya di kuartal yang kedua. Oke ya, sekarang kita akan menuju ke kuartal yang ketiga ya teman-teman ya. Kuartal yang ketiga kan seperti apa? Ada wisdom teman-teman ya, which is kalau misalkan dilihat di sini bisa jadi ada beberapa hal yang akan bikin bingung ya di kuartal ketiga ini. Jadi kayak kamu nanti mau memutuskan sesuatu jadi kayak maju mundur teman-teman ya. Walaupun ada potensi-potensi hal-hal baik juga ya, kalau dilihat di sini ada solusi dari perbedaan-perbedaan prinsip yang terjadi ya dalam kehidupan kamu dengan seseorang ya. Bisa jadi ini kayak ini sih lebih ke hubungan ya dengan seseorang ya teman-teman ya, relasi ya, bisa jadi hubungan-hubungan ini ya adalah perbedaan prinsipnya gitu, tapi ada solusinya teman-teman. Ini bisa jadi di pekerjaan, bisa jadi sebuah hubungan ya atau relasi dengan seseorang. Jadi kalau misalkan ada perselisihan pun ini bisa didamaikan teman-teman ya, sehingga kayak oke-oke aja sih ya pada akhirnya. Alright, buat kalian yang menjalin sebuah relasi ya, kalau kita lihat di sini di kuartal yang ketiga ini belajar untuk lebih tulus teman-teman ya. Jangan cuman memanfaatkan situasi ya, pengennya yang bagus-bagus gitu kan ya. Apalagi kalau misalkan sebelah-sebelahnya kamu tuh benar-benar kompor yang anytime ya, itu bisa meledak ya kapanpun gitu. Ya seperti ini. Lalu kalau kita lihat di sini ya, kamu diingetin ya secara keuangan untuk lebih bijak teman-teman ya, untuk lebih mementingkan yang mana sih yang lebih penting untuk dibeli gitu. Jadi bijaksana ya, bijaksana dalam keuangannya kamu.
Nah, untuk kesehatan, kalian diingetin buat lebih care ya, jaga kesehatan seputar perut, kepala, pinggang, pundak ya. Dan ingat untuk banyak-banyak olahraga teman-teman ya, jangan cuma duduk doang ya. Duduk terus tengok kanan, tengok kiri gitu, jangan ya. Tapi bergerak ya. Nah, seperti itu teman-teman ya, lebih bijak sih dalam melangkah ya untuk di kuartal yang ketiga ini. Oke? Ya, ini adalah deck pertama ya. Deck yang pertama. Sekarang kita bakal lihat untuk deck yang kedua ya. Wow ya. Ada love di sini. Diingetin banget di kuartal di tahun ini teman-teman ya, untuk gak gampang baper karena potensinya ada yang menuju ke sana teman-teman ya. Hati-hati banget jaga mood ya, jangan terlalu egois teman-teman. Egois boleh tapi jangan terlalu ya. Jaga pergaulan tetap positif ya, jaga moodnya kamu sehingga segala sesuatunya baik ya. Jangan terlalu gampang baper pula teman-teman ya. Wajar kalau misalkan kita bersama dengan seseorang dan satu circle dan kemudian itu bisa naik turun secara emosional ya, wajar. Karena ya kayak gini, semua kalau misalkan dibawa moodnya nggak karuan ya, pasti juga ada kejadian-kejadian yang nggak karuan pula teman-teman ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan kita moodnya jaga tetap baik ya, pasti akan banyak sekali hal-hal baik yang akan terjadi ya. Perasaan-perasaan yang mungkin muncul, merasa nggak disayangi, merasa nggak dicintai, merasa nggak dimengerti ya, itu sebabnya penting banget ya diingetin buat apa sih care ya, care about yourself. Jadi belajar sayang, belajar merawat diri ya, ini penting banget di tahun ini teman-teman ya. Lalu juga untuk keuangan juga kayak begitu, sama gitu kan, cintai apa yang kamu kerjakan gitu, maka hasilnya pun juga bakalan maksimal ya. Lakukan, bergerak banget teman-teman ya, dan sabar sih ya. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai relasi ya, berhubungan dengan seseorang di tahun ini teman-teman ya, ini penting banget untuk tahu ya bahasa kasih, bahasa maaf, bahasa apanya ya mereka ya teman-teman sebagai seorang pasangan ya. Karena kalau misalkan kita bicara sayang sama pasangan tuh pasti nggak sih, pastilah, kalau nggak gitu kalian nggak akan jalan kan gitu kan. Tapi membuat pasangan merasa disayangi, ini yang sebenarnya butuh perjuangan banget teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau kita bicara ya teman-teman mengenai sebuah konsep cinta itu sendiri ya, cinta untuk beberapa orang sih penting ya, memang penting gitu loh dalam satu hubungan juga gitu. Tapi nggak serta merta loh teman-teman terus kita pikirnya kalau misalkan ini cinta ya, enggak juga teman-teman. Karena kalau misalkan kita berhubungan dan kita pengen berhubungan lebih jauh gitu kan ya, pasti ada pertimbangan gitu loh di dalamnya. Nah kalau dengan cinta kita malah menyakiti banyak orang gitu kan ya, kan malah nggak bagus gitu. Jadi ya pertimbangkan dulu baik-baik ya, seperti itu. Oke, teman-teman sepanjang tahun ini ya, entah kenapa ya, mau apa, mau kayak gimana, mau ketemu dengan siapa ya, mau berhubungan dengan kayak siapa ya, itu tuh kayak mudah gitu loh teman-teman. Jalannya tuh ada ya, ketemu sama ini, ketemu sama itu, ketemu sama ini gitu ya. Ada aja jalannya. Jadi apa ya bisa gitu ketemu dengan siapapun ya, sesuatu hal, seseorang yang kamu inginkan ya, kamu bakalan temuin, kamu bakal ketemu gitu ya. Kepinginnya seperti itu dan terjadilah kayak begitu ya, terwujudlah seperti itu teman-teman ya. Jadi kabar-kabar dari hal-hal yang kamu inginkan juga kamu akan dapatkan di tahun ini ya. Pekerjaan lah, orang lah, sahabat lah, keluarga lah gitu ya.
Tapi tidak menutup kemungkinan kisah romantismenya kamu juga sih teman-teman ya, seperti itu. 2024-nya kamu ya. 2020 berapa sih sekarang? Suddenly ya hilang ingatan teman-teman. 2002 berapa nih ya? 2025 kah ya? Oke. Kita bakalan lihat untuk kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama hati-hati banget teman-teman ya sama apa? Sama pikirannya kamu ya. Karena kalau kita bicara mengenai pikiran itu yang bisa mengendalikan kan kamu sendiri ya. Orang lain nggak bisa teman-teman ya. Jadi di tahun ini ya, di kuartal yang pertama ini hati-hati terjebak ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri teman-teman ya. Dan tetapi pengorbanan yang kamu lakukan ya di tahun-tahun kemarin teman-teman, atau di kuartal-kuartal nantinya ya, ini bakalan seimbang terbayar ya. Jadi nggak ada pengorbanan yang kayak menguap gitu aja tuh, nggak ada ya. Semua tuh ada yang namanya terbayar dengan seimbang teman-teman ya. Lalu di kuartal yang pertama ini ada potensi ya dikorbankan di sebuah hubungan atau kondisi-kondisi yang kurang jelas. Ada potensi ke sana ya, belum tentu juga, tapi potensinya mengarah ke arah sana teman-teman. Ya, lalu juga buat kesehatan jangan dianggap baik-baik aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan badannya kamu berasa nggak enak ya harus diatasi dengan baik ya. Jangan menganggap semua kayak baik-baik saja padahal ambiar di dalam ya, jangan ya. Lalu juga untuk keuangan kamu teman-teman ya, ingat untuk tidak berangan-angan pada hal-hal yang di luar dari kapasitasnya kamu ya, seperti itu. Karena apa? Karena kamu sendiri nanti bakalan repot ya. Lalu kalau misalkan ada masalah juga ya teman-teman ya, jangan menunda masalah. Artinya bukan berarti lalu kamu nggak mau ada masalah terus masalahnya tidak blow up gitu ya, tidak di blow up ya, tetapi lebih ke kayak dipendam sendiri gitu ya. Jangan teman-teman ya, jadi apa ntar gitu ya. Kalau mendingan dari awal ya ditunda, nggak ditunda masalahnya, diajak ngomong bisa ya, walaupun mungkin di awal tensionnya tinggi tapi nanti pasti dapat solusi gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ya, penerimaan berbeda teman-teman ya dengan konsep seperti itu. Penerimaan beda ya. Kalau misalkan kamu terima terus ya itu juga nggak bagus ya. Jadi sia-sialah gitu kan. Ya semakin yang namanya jadi nggak karu-karuan gitu ya. Oke, beberapa impian jadi kenyataan di kuartal yang pertama ini teman-teman ya. Seperti itu, atau reverse-nya adalah beberapa hal mungkin terjadi nggak sesuai dengan kenyataan ya, dan banyak hal yang mungkin ya terjadi ya hanya di awang-awang aja teman-teman ya, seperti itu. Tapi tidak perlu khawatir karena ada banyak sekali hal-hal baik yang akan kamu dapatkan juga ya. Oke, teman-teman, ini untuk kuartal pertama tadi ya. Sekarang kita bakalan menuju untuk kuartal yang kedua ya. Kuartal yang kedua kamu itu bakalan dapet tawaran-tawaran itu banyak banget teman-teman ya. Tawaran-tawaran yang kamu bakalan dapetin itu banyak ya, seperti itu. Di kuartal kedua ini kamu diingetin buat jaga komitmen ya dengan baik ya teman-teman ya, dan nggak usah yang namanya tergoda-goda sama sesuatu yang sifatnya sesaat gitu ya, termasuk hubungan sesaat, termasuk pekerjaan sesaat ya, yang kayak memberikan iming-iming padahal ternyata isinya nggak ada gitu ya. Bulan ini juga di kuartal kedua ini juga ya hati-hati dengan pengkhianatan teman-teman ya, terutama dari teman dekat atau orang terdekatnya kamu ya teman-teman, seperti itu. Lalu untuk kesehatan ya, jaga pola makan, pola hidupnya kamu ya, karena kemungkinan besar di kuartal yang kedua ini ya orang-orang jadinya suka makan ya, kuliner teman-teman ya, rata-rata ya di kuartal yang kedua ini ya. Jadi hati-hati dengan problem perut teman-teman ya, itu patut untuk diwaspadai. Lalu juga
Keuangan banyak tawaran-tawaran ya yang mungkin bisa dipertimbangkan teman-teman. Lalu untuk relationship ya, belajar untuk lebih punya waktu ya buat orang yang disayang ya, buat keluarga kamu, lalu juga lebih peduli sama aturan-aturan yang berlaku teman-teman ya. Kabar yang menyenangkan bakalan hadir di kuartal yang kedua ini adalah tentang hubungan ya, relasi, baik itu bisnis ataupun romantisme ya. Dan apa ya, jadi kayak gampang mau ketemu sama siapa-siapa, mau ngapain aja tuh gampang banget gitu. Oke, right, ini yang ke kuartal yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke kuartal yang ketiga ya. Kuartal yang ketiga ada Aries nih teman-teman ya. Ini adalah kartu ujian yang gak gampang. Kamu mesti survive dulu juga ya di kuartal yang ketiga ini teman-teman ya. Terutama hal-hal yang menyangkut tentang emosi dan perasaan ya. Belajar untuk lebih legowo mengakui kesalahan kalau memang ada kesalahan yang dibuat teman-teman ya. Dan belajar untuk banyak refleksi diri yuk ya. Belajar lebih lentur, lebih lembut lagi ya. Ini bakalan banyak membantu ya kuartal 3-nya kamu. Lalu kalau kita lihat di sini jangan serta-merta kayak mengejar keinginannya kamu dan kamu sendiri tuh lupa kesehatannya kamu ya. Jangan semena-mena teman-teman sama badan kamu ya, karena itu tanggung jawabnya kamu. Keuangan juga sama kayak begitu ya. Jangan semena-mena dengan keuangan, mentang-mentang kamu yang beli gitu kan. Beli mentang-mentang kamu yang cari duit gitu loh teman-teman ya. Terus habis gitu apa ya, kayak ngomong kenapa sih, kan ini duit aku gitu ya. Di manajemen dengan baik ya teman-teman ya, di manajemen dengan baik. Lalu juga untuk relation ya, buat teman-teman yang menjalin sebuah relasi dengan seseorang, belajar sabar teman-teman ya. Dan yang paling penting adalah tidak terbawa emosi sesaat ya. Lebih baik untuk meminimalisir hal-hal yang menyebabkan tekanan lebih besar sih teman-teman dalam hidup ya, seperti itu dalam sebuah hubungan. Oke, teman-teman, di kuartal ketiga ini ya, hal-hal yang kaitannya dengan ujian-ujian ini dia tadi ya, ini pastinya bisa dilalui dengan baik satu persatu ya, dan mulai ada titik terang gitu. Oke, ini yang kedua ya, deck yang kedua. Sekarang kita bakal lihat untuk deck yang ketiga ya teman-teman. Kebanyakan satu. Kita akan masukkan ke sini ya. Secara overall akan seperti apa di tahun ini? Seputar-putar kebosanan ya, kejenuhan ya, itu ada teman-teman ya. Ntar pinter-pinternya kalian aja ngatasinnya kayak gimana di tahun ini ya. Yang jelas untuk tahun ini diingetin buat apa sih, memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu, buat diprioritaskan, dikerjain terlebih dahulu teman-teman. Jadi punyalah tujuan jangka panjang, rencana jangka panjang itu penting banget teman-teman ya. Jadi ayo ya, di prioritas dulu yang penting-penting, yang dikerjakan tuh yang penting dulu gitu loh teman-teman ya. Lalu juga sepanjang tahun ini hati-hati dengan komunikasi ya teman-teman ya, karena kayak kalau misalkan kamu nggak ada omongan ya, kalau misalkan kamu lagi kumpul nih gitu kan, kamu nggak ada omongan, nggak usah nyari bahan omongan teman-teman, karena apa, salah-salah jadi salah gitu. Jadi perhatikan komunikasi ya, perhatikan komunikasi di tahun ini penting banget ya. Dan hati-hati dengan hal-hal yang sifatnya semu atau yang sesaat. Jadi kalau misalkan ada tawaran-tawaran nih, hubungan sesaat, tawaran-tawaran yang sesaat atau apa, pikirkan dan pertimbangkan terlebih dahulu dengan baik-baik ya teman-teman ya.
hati-hati ya, terjebak hubungan-hubungan singkat sesaat ya, tawaran-tawaran singkat sesaat ya. Jadi belajar merawat sesuatu hal deh ya tahun ini. Jangan gampang bosen atau jangan gampang jenuh teman-teman ya. Lalu juga beberapa hal mungkin terjadi nggak sesuai dengan maunya kamu, dan ada juga yang nyalain juga gitu kan, tuh kan gitu kan ya. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, balik lagi tuh dia tadi, kita balik ke prioritas yang penting-penting terlebih dahulu ya. Oke, untuk kalian yang di tahun ini ya, perluas pergaulan ini penting banget ya. Aktif, banyaklah berteman teman-teman, buka dirinya kalian supaya lingkup pergaulannya kalian itu luas ya. Dan begitu pula buat kalian yang di keuangan ya, lakukan sesuatu hal yang kreatif teman-teman ya. Jangan taunya cuman kayak gitu terus ya udah itu aja deh gitu ya, jadi sampai kapanpun itu aja, jangan ya teman-teman ya. Yuk lihat situasi dan kondisi sekitarnya kamu tuh seperti apa, terus coba beradaptasi, lalu lakukan hal-hal yang sekiranya itu lebih kreatif, menghasilkan karya dan bisa menghasilkan gitu ya. Lalu untuk kesehatan kamu juga nih, diingetin buat melakukan hal-hal yang cukup kreatif teman-teman ya. Jaga kesehatan supaya nggak gampang bosen, nggak gampang jenuh ya. Apa kayak gitu ya, misalkan dance gitu kan ya sambil olahraga gitu, itu juga bisa loh ya, seperti itu. Oke, teman-teman, lakukan hal-hal yang kreatif ya. Lalu juga negative thinking ini perlu yang namanya di reduce ya, di redam teman-teman ya, seperti itu. Karena kita tahu juga gitu kan ya, bahwa itu semua itu kayak apa ya, kayak nggak ada gunanya gitu ya, ketika kita berfokus pada ketakutan, ke enggak baikannya ya, yang ada malah jadi nggak karuan gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa ngelihat aja yang nyata pada saat itu ya kenapa enggak gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi punya rencana jangka panjang ini penting banget ya, punya tujuan juga penting ya di tahun ini. Lalu yang benar-benar lebih penting lagi adalah menjaga keseimbangan tubuh ya, tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwanya kalian ya. Jadi jangan cuma berpikir buat sesaat doang gitu loh ya. Hati-hati juga dengan kalian yang di lingkungan ya, atau sedang terjebak di toxic relation ya, di tahun ini kudu diselesaikan nih teman-teman ya. Oke ya. Lalu apa yang kamu kerjakan ini nggak bakalan sia-sia ya, nanti akan menuai hal-hal yang cukup baik teman-teman ya. Indian ya. Kita lihat untuk kuartal yang pertama ya. Kuartal yang pertama ada reality. Wah ya, ada beberapa orang yang mungkin protes ya sama kamu ya, ngomongin kamu di belakang gitu kan ya, di depan baik-baikin gitu. Wah, tapi emosionalnya kamu di kuartal pertama ini luar biasa nih ya, naik turun banget teman-teman ya. Bahkan mungkin ada ketidakdamaian dalam dirinya kamu ya, yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pula gitu. Ya, alright ya teman-teman, di kuartal yang pertama ini ingat untuk apa? Untuk tidak memaksakan kehendak kamu sama orang lain teman-teman ya, yang ada jadi kayak ngereok ntar kamu ya. Jadi kalau hal-hal yang terjadi di luar dari prediksinya kamu, nah ini dia ya. Sadar diri, kamu sebagai seorang manusia punya keterbatasan ya, dan orang-orang sekitarnya kamu yang juga masih manusia ya teman-teman ya, juga punya keterbatasan. Jadi jangan memaksa, tapi belajar untuk lebih banyak beradaptasi. Oke, teman-teman ya, sadar juga bahwa tubuh kamu tuh juga punya batasan teman-teman ya. Untuk teman-teman yang mungkin dulunya gitu kan ya, masih 20 tahun, masih 25 tahun ya, begadang itu sebuah atau sesuatu hal yang biasa ya, dan gak apa-apa aja. Tapi ya, untuk kalian-kalian yang mungkin ya sudah seusia orang tua saya gitu kan ya, udah mungkin 50, 40 gitu kan, dan 60 bahkan gitu ya, ya sadari gitu loh bahwa ada keterbatasan ya, karena kita masih dibungkus sama tubuh daging gitu kan. Nah, lalu juga teman-teman ya, di kuartal yang pertama ini buat keuangan kamu ya, jangan cuman kayak punya mimpi tapi jadi mimpi doang, kosong gitu loh teman-teman ya. Jangan terlalu idealis sih ya disaraninnya, tapi lakukan pekerjaan-pekerjaan yang cukup nyata ya, yang bisa kamu lakukan pada saat ini, right now gitu kan. Jangan cuman kayak di awang-awang ya, nanti itu nanti teman-teman, yang sekarang ini aja dulu gitu.
Ya, seperti itu. Lalu juga buat kalian ya, berani move on itu penting banget di kuartal yang pertama ya. Jangan sampai emosionalnya kamu naik turun hanya karena masalah itu aja ya. Ayo move on, move on, move on, move on ya. Berani ya menjalin sebuah hubungan yang serius ya, sebuah hubungan yang real ya. Hindari terus-terusan berada dalam satu hubungan yang ikatannya itu bahkan enggak jelas, teman-teman ya. Seperti itu. Lalu juga aturan-aturan yang kamu ingin terapkan dalam hidup ya, walaupun mungkin ada orang-orang yang protes sama kamu di belakang, teman-teman ya, akhirnya bisa jadi tuh reach out ya, reach ininya kamu, artinya tujuannya kamu ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini kuartal yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke kuartal yang kedua ya. Kuartal yang kedua seperti apa? Kuartal yang kedua ada balance, teman-teman ya, which is ini ketidaktegaannya kamu lagi diuji banget nih, teman-teman ya. Contoh ya, udah membuat nih suatu konsep, suatu rencana, suatu apa ya, bla 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 gitu ya, udah lengkap kap banget itu. Tapi begitu ngelihat orangnya gitu kan ya, terus apa sih, kena apa sedikit gitu ya, nggak tega sendiri gitu ya. Ini nih cerita kayak begini nih ya. Ya. Lalu juga nih teman-teman ya, belajar untuk lebih fleksibel lagi, karena ya buat kita penting tuh belum tentu buat orang lain penting gitu loh ya, sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Lalu ini juga diingetin buat apa sih ya, mengungkapkan apa memang kamu rasakan, mengekspresikan ya perasaan ya kamu ya. Karena ya begitu ya, kalau kita nggak bilang, kalau kita nggak bicara ya, orang lain mana ngerti gitu loh teman-teman ya. Belajar juga teman-teman bahwa semua hal tuh nggak bisa dilogikakan sesuai dengan logikanya kamu. Jadi karena orang masing-masing ya nggak bisa dipaksa gitu. Komunikasi hati-hati teman-teman ya, komunikasi hati-hati ya, tidak perlu membicarakan hal yang nggak perlu gitu ya. Lalu juga potensi pengkhianatan itu ada teman-teman, tapi renungkan dulu baik-baik sebelum gitu kan melakukan suatu tindakan. Ya, ini rezeki di kuartal yang kedua sungguh sangat bagus ya, banyak rezeki yang hadir untuk keuangan kalian ya. Lalu untuk kesehatan, jaga pola hidup kalian tetap sehat ya. Yang jelas jangan baperan lah di kuartal yang kedua ya, seperti itu. Lalu juga hati-hati terperangkap hasrat buat kalian semua yang mungkin have a complicated relation ya, seperti itu. Dan teman-teman ya, di kuartal kedua ini sepertinya apa yang memang kamu perjuangkan ya, secara apa yang kamu perjuangkan selama ini kamu bakalan dapat gitu loh teman-teman ya, mendapatkan keadilan ya dari sebuah situasi yang memang benar-benar kamu alami gitu ya. Jadi ada banyak sih ya, kalau di pekerjaan kemungkinan besar mungkin naik jabatan kek gitu kan ya, naik gaji kek gitu ya. Ya. Lalu juga kalau misalkan dalam sebuah hubungan atau relation ya, mungkin ya selama ini kamu yang dengerin terus gitu kan ya, gantian ya, jadi kamu yang didengerin kayak gitu ya. Oke ya teman-teman, ini adalah untuk kuartal yang kedua ya. Kita akan menuju ke kuartal yang ketiga. The family ya, kuartal ketiga akan diisi dengan keluarga. Ini ya, muter ya isinya ya, end up-nya tetap aja di keluarga gitu. Tapi jangan salah ya teman-teman ya, orang yang mampu banget ya membuat kita kelimpungan, emosional kita naik turun, itu salah satunya adalah orang terdekatnya kita, keluarga, harta yang paling berharga. Ya, fokus ya di kuartal yang ketiga ini, belajar untuk lebih fokus, kuasai diri, kuasai perasaan teman-teman ya, seperti itu. Lalu jaga seputar perut, kaki ya, tangan. Ini perlu banget atau penting banget untuk kalian bergerak, berolahraga ya.
Lalu jangan menghambur-hamburkan duit yuk teman-teman ya untuk hal-hal yang benar-benar nggak diperluin teman-teman, atau hanya sekedar kayak ikut-ikutan tren doang, ya janganlah gitu. Buat kalian yang have complicated relation, ya usahakan untuk nggak TP-TP ya, udahlah gitu ya. Ntar kalau misalkan pada mendekat bingung sendiri kan ya. Jaga komitmen juga ya teman-teman, buat kalian yang have relation ya, jaga komitmen bener-bener, jaga komunikasi bener-bener, karena kemungkinan besar masa lalunya ya, entah itu dari kamu atau entah itu dari dia teman-teman ya, ini seperti kayak merongrong gitu ya, kayak muncul kembali ya di kuartal yang ketiga ini teman-teman ya. Kabar baik dari keluarga tadi udah ya, jadi ada kesuksesan, kesembuhan, kelahiran, bisa jadi ya kesuksesan, keberhasilan teman-teman ya, seperti itu. Jadi amin yang terbaik ya. Yang terbaik. Oke ya, ini adalah bacaan buat kalian semua ya. Ini udah deck yang ketiga teman-teman ya, dan semoga untuk apapun dan bagaimanapun tahun ini kalian lalui teman-teman ya, kalian lalui dengan bahagia, dengan happy ya, dengan hal-hal yang positif. Kita bakalan jumpa lagi nih teman-teman ya di next yearly reading teman-teman ya, barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita-cerita di next year jauh lebih berbeda, pastinya jauh lebih baik kalau misalkan kalian mau melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik ya. Alright teman-teman, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.